Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Teman-teman ada yang tidak hadir nggak hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Nah, mungkin di pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya teman-teman. Di minggu lalu teman-teman sudah mengisi LKPD-nya yang slide 1 sama slide 2-nya? Sudah. Nah, sekarang itu waktunya teman-teman menjelaskan terkait produk teman-teman yang sudah dirancang di stage 1 sama stage 2. Jadi teman-teman nanti ke depan itu menjelaskan tentang stage 3 tentang pelaksanaan atau pembuatan produknya, kemudian stage 4 tentang evaluasinya. Nah, sebelum itu untuk tujuan pembelajarannya itu kemarin kan ada 2 kasus ya. Yang kelompok 1 itu ada gagal panen karena ikannya mati ya di Laguna Trisik itu. Yang untuk kelompok 2 itu gagal panen petani cabai karena limbah galian C. Nah, mungkin karena udah ada kasus yang berbeda, kita lihat apakah produknya sama atau berbeda. Jadi tujuan pembelajaran itu dapat memecahkan masalah yang sudah tertera di LKPD tersebut dan juga dapat merancang produk sebagai solusi yang ramah lingkungan untuk permasalahan tersebut. Jadi yang mau maju kelompok 1 dulu ya? Iya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu pembuatan serbuk ketapang sebagai penurun pH air alami. Nah, jadi Laguna Trisik di ini masalah yang kemarin kita hadapi ya. Di Laguna Trisik di Kulon Progo sering mengalami kematian ikan akibat kualitas air yang menurun. Salah satunya karena pH air yang terlalu tinggi akibat pencampuran air laut, air tawar, dan limbah organik. Kondisi ini mengganggu keseimbangan lingkungan, perairan, dan kesehatan ikan. Untuk mengatasinya dibuat produk serbuk daun ketapang sebagai penurun pH air alami. Daun ketapang mengandung senyawa tanin, flavonoid, dan asam organik yang dapat menurunkan pH sekaligus bersifat antibakteri. Produk ini diharapkan menjadi solusi ramah lingkungan untuk menormalkan pH air di Laguna Trisik sehingga dapat mengurangi kematian ikan dan menjaga kestabilan ekosistem perairan. Ya, ini alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada blender, ayakan, nampan, daun ketapang. Selanjutnya Oke, adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama kita melakukan yaitu memilih terlebih dahulu daun ketapang tua yang sudah gugur alami atau yang biasanya itu berwarna sudah coklat gitu ya. Kemudian mencuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan debu dan juga kotoran. Nah, kemudian yang ketiga itu meneruskan hingga air tidak menetes. Kemudian yang keempat, keringkan daun ketapang di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga daun benar-benar kering dan rapuh. Kemudian yang kelima, giling daun kering menggunakan blender kering sampai menjadi serbuk halus. Kemudian yang keenam, ayak dengan ayakan agar serbuk lebih halus. Nah, kemudian yang ketujuh, masukkan serbuk daun ketapang ke dalam botol kecil atau plastik zip. Baik, untuk selanjutnya di pembahasan dalam proyek ini kami membuat produk penurunan pH air alami dari daun ketapang yang ramah lingkungan. Proses pembuatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan daun, pembersihan, pengeringan, penghalusan, pengayakan, dan pengemasan. Daun ketapang tua yang gugur alami dipilih karena mengandung senyawa tanin dan flavonoid yang berperan dalam menurunkan pH air. Daun dicuci untuk menghilangkan kotoran lalu dikeringkan di bawah sinar matahari hingga rapuh agar kadar air berkurang tanpa merusak kandungan senyawa aktif. Setelah itu daun digiling hingga menjadi serbuk halus, kemudian diayak agar ukuran partikelnya seragam dan mudah larut saat digunakan. Serbuk disimpan dalam wadah tertutup agar terhindar dari kelembaban dan kualitas
tetap berkualitas. Hasil akhirnya berupa serbuk coklat halus beraroma khas daun ketapang yang mengandung tanin dan asam organik, efektif sebagai bahan alami penurunan pH air. Tujuan proyek ini adalah menghasilkan produk alami yang dibuat aman bagi lingkungan dan dapat menjadi alternatif pengganti bahan kimia sintesis dalam menurunkan pH air. Untuk selanjutnya ini merupakan dokumentasi dari kegiatan kami. Untuk selanjutnya kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa serbuk daun ketapang efektif sebagai penurunan pH air alami karena mengandung tanin dan asam organik. Produk ini mudah dibuat, ramah lingkungan, dan dapat membantu menormalkan pH air untuk mencegah kematian ikan seperti yang terjadi di Laguna Tresik, Kulon Progo. Sudah cukup. Kelompok 2 ada pertanyaan nggak terkait presentasi produk dari kelompok 1? Nah, mungkin untuk kelompok 1 evaluasinya itu kan ini tuh membuat produk daun ketapang ya. Mungkin daun ketapangnya ini produknya udah dicobain belum ke air yang emang pH-nya tinggi? Sudah. Kalau sudah mungkin hasilnya bisa dicantumkan ya. Oke. Kemudian ini tuh terkait pH. Nah, berarti itu berkaitan dengan materi asam basa ya. Nah, mungkin setelah kalian coba daun ketapangnya ke air yang pH-nya tinggi, mungkin bisa dituliskan juga reaksinya agar teman-teman juga tahu gitu ya. Mungkin itu evaluasi untuk kelompok 1. Boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 1, teman-teman. Selanjutnya untuk kelompok 2, boleh silahkan maju. Oke, baik. Jadi kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pembuatan pupuk cair sebagai penetral pH alami. Untuk pendahuluannya dari yang soal kemarin ya, dari sebuah berita tentang petani cabai sering mengalami gagal panen akibat tanah menjadi asam karena pengaruh limbah galian C. Kondisi ini menurunkan pH tanah sehingga tanaman sulit menyerap nutrisi. Untuk mengatasinya dilakukan proyek pembuatan pupuk cair alami tanpa bahan kimia sintetis dengan memanfaatkan kapur bangunan alami dan jeruk nipis. Kedua bahan ini berfungsi menetralkan pH tanah dan membantu memulihkan kesuburan lahan secara ramah lingkungan. Alat yang kami gunakan yaitu ember plastik, pengaduk, saringan, kemudian kapur bangunan, jeruk nipis, air. Langkah pembuatannya, pertama siapkan bahan dan alat yang bersih dan kering, larutan kapur, campur 20 gram kapur ke dalam 200 ml air, aduk rata dan diamkan sekitar 6 jam hingga endapan turun. Peras jeruk nipis, ambil kurang lebih 50 ml air perasan, lalu campur dengan 300 ml air bersih, campurkan larutan, tuang air kapur jernih sedikit demi sedikit ke campuran jeruk nipis sambil diaduk perlahan, diamkan 1 hari agar reaksi antara asam basa berlangsung sempurna, saring larutan dan simpan hasilnya dalam botol kecil tertutup. Cara penggunaannya, campurkan 50 ml pupuk cair dengan 250 ml air sebelum disiramkan ke tanah. Untuk pembahasannya, proyek ini bertujuan untuk membuat pupuk cair alami yang dapat menetralkan pH tanah asam akibat limbah galian C dengan bahan sederhana dan ramah lingkungan. Pupuk dibuat dari campuran kapur bangunan dan jeruk nipis yang masing-masing berperan sebagai penyeimbang pH tanah, di mana kapur mengandung kalsium karbonat bersifat basa, sedangkan jeruk nipis mengandung asam sitrat yang membantu melarutkan mineral. Campuran keduanya menghasilkan larutan dengan pH mendekati netral yang efektif menstabilkan tanah tanpa bahan kimia sintetis. Hasil penggunaan menunjukkan bahwa tanah menjadi lebih netral dan tanaman dapat tumbuh lebih baik, sehingga pupuk cair ini dapat menjadi solusi sederhana bagi petani dalam memperbaiki kesuburan tanah. Untuk kendala yang dihadapi,
Kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, sulit menentukan perbandingan yang tepat antara kapur dan jeruk nipis agar pH tidak terlalu basah atau asam. Kemudian proses pengendapan dari kapur itu memerlukan waktu yang lama agar larutan jernih dan aman untuk digunakan. Kemudian hasil campuran tadi kadang tidak stabil karena pengadukannya yang kurang merata. Dan terakhir, sulit menjaga konsistensi hasil pada setiap percobaannya karena kondisi bahan alami yang berbeda-beda. Berikut adalah dokumentasi pembuatan dari produk kami. Jadi dari kesimpulannya yaitu proyek pembuatan pupuk cair alami dari kapur bangunan dan jeruk nipis berhasil menghasilkan larutan yang dapat membantu menetralkan pH tanah asam akibat limbah galian C. Jadi pupuk ini terbukti mampu memperbaiki kondisi tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman tentang penerapan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan alami yang mudah diperoleh dan lebih ramah lingkungan. Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan nggak terkait produk dari kelompok 2? Belum ada. Oke, baik. Mungkin untuk evaluasi dari kelompok 2 tadi udah dimasukin kendala-kendalanya ya. Kemudian mungkin udah dicoba belum produknya ke tanah yang kurang subur gitu? Udah, Ibu. Sudah. Nah, mungkin itu hasilnya itu bisa dicantumkan. Kemudian dari pH tanah yang asalnya berapa menjadi ke berapa gitu, dan butuh waktu, memakan waktu berapa hari gitu agar si cairan ini tuh benar berfungsi atau berjalan dengan baik. Mungkin itu evaluasi dari Ibu. Mungkin kasih plus dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, baik teman-teman, dari kedua kelompok udah presentasi ya. Nah, mungkin evaluasi-evaluasi yang tadi Ibu sebutkan mungkin bisa ditambahkan di PPT-nya, kemudian nanti PPT-nya dikumpulkan kembali ya teman-teman, di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, kemudian sekarang kesimpulannya berarti teman-teman tuh membuat suatu produk untuk menetralkan pH. Yang pertama itu yang di Laguna Trisik. Itu tuh masalahnya tuh ikan matinya karena apa? Karena pH-nya di atas normal. pH-nya di atas normal berarti bersifat basah. Nah, berarti kalian membuat produknya itu daun ketapangnya itu bersifat menurunkan pH, berarti bersifat asam. Kemudian yang di kelompok 2 itu terkait limbah galian C ya, yang petaninya itu gagal panen ya. Nah, itu tuh bersifat apa? Gara-gara limbah galian C itu tanahnya asam. Kemudian kalian membuat produk yang bersifat basah untuk menetralkan pH. Jadi kesimpulannya itu kedua dari kelompok 1 sama kelompok 2 itu sama-sama membuat produk untuk menetralkan pH ya, agar si tanahnya subur kembali, kemudian agar airnya juga pH-nya tuh normal kembali dan ikannya bisa hidup. Nah, mungkin dari kedua proyek tersebut kaitannya dengan materi asam basa ada yang tahu enggak? Oke, penetralan. Kelompok 1? Penetralan pH. Mungkin kaitannya dengan teori materi asam basa itu, di sini tuh ada reaksi penetralan dari teorinya Arrhenius. Nah, mungkin kalian sekarang bisa cari untuk evaluasi tindak lanjutnya, cari produk yang menggunakan bahan alami bersifat asam atau basa yang sering digunakan kehidupan sehari-hari. Kedua, mungkin bisa dituliskan reaksi penetralannya itu seperti apa, reaksi yang terjadinya itu seperti apa gitu. Boleh ya di kertas lembar. Satu-satu nanti Ibu cek ya. Ibu. Soalnya udah tahu kan? Apa perlu diulang? Nomor 1, mencari produk yang bersifat asam atau basa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor kedua, cari reaksi penetralannya gitu dari produk tersebut tuh seperti apa gitu. Oke. Ayo dikerjakan ya, nanti dicek ya di kertas selembarnya.
Nah, mungkin sembari mengerjakan untuk minggu selanjutnya, karena ada beberapa evaluasi, mungkin kita masih di teori asam basa ini ya, untuk menggali lebih jauh terkait reaksi netralisasi. Oke, dikumpulkan kertasnya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.